Selamat bertemu kembali pada mata kuliah Metodologi Penelitian dan Statistik. Pada kesempatan ini kita akan membahas topik tentang perumusan masalah dan judul penelitian. Nah, ini juga adalah tahapan yang sangat penting sebelum dilakukan uh, lebih lanjut ke tahapan dalam penelitian. Nah, tujuan pembelajaran pada sesi ini di akhir pembelajaran diharapkan taruna dapat menjelaskan tahapan-tahapan perumusan masalah. Jadi perumusan masalah itu ada tahapannya. Menjelaskan tentang penentuan judul pada karya ilmiah maupun penelitian. Bagaimana judul itu sebaiknya ditulis. Nah, yang pertama kita akan berbicara masalah perumusan masalah. Nah, masalah itu secara sederhana adalah kesenjangan perbedaan antara harapan dengan fakta yang terjadi. Oke. What is happen and what is the hope? Apa yang terjadi dan apa yang diharapkan. Kalau itu terjadi perbedaan, maka terjadi kesenjangan, maka itulah ada masalah. Nah, yang perlu dipahami lagi bahwa masalah tidak sama dengan judul penelitian, walaupun judul mengandung unsur penelitian. Ini clear, ya. Jadi clear. Jadi masalah itu tidak sama dengan judul penelitian, walaupun sebenarnya judul mengandung unsur masalah. Contoh yang sederhana, masalahnya adalah kekurangan muatan. Itu tidak bisa dijadikan serta-merta karena kekurangan muatan terus jadi judul, tidak. Tetapi judulnya adalah misalnya menangani studi kasus penanganan muatan, kekurangan muatan di atas kapal. Nah, itu baru ada unsur masalahnya tadi, kekurangan muatan. Nah, masalah perlu dijelaskan dan dianalisis lebih lanjut. Kalau masalahnya banyak, ya, biasanya dituangkan dalam latar belakang, baru kemudian dianalisis dan tentunya akan dirumuskan. Kadang-kadang kita kesulitan mencari masalah, terutama yang mau menulis skripsi atau tugas akhir. Sebenarnya masalah itu banyak yang dapat diselidiki. Konsepnya tadi itu, ya, harapan, ya, tidak sama dengan kenyataan. Udah, rumusnya itu. Selama itu tidak sama, maka di sini ada masalah. Yang dapat diselidiki sebenarnya banyak, tak terbatas jumlahnya. Tinggal mau tidak. Nah, biasanya memang kesulitan untuk menemukan satu masalah yang cocok. Rata-rata ketakutannya adalah cari masalah yang sudah kita tahu punya kemampuan. Nah, ini nggak mau mikir, nggak mau males. Saya tahunya masalah olah gerak, ya saya cari masalah terkait dengan olah gerak. Kadang-kadang itu tidak mengembangkan kemampuan kita. Nah, sebenarnya pertimbangannya ada pertimbangan pribadi tadi yang saya sampaikan maupun pertimbangan praktis. Selesai enggak kalau kita dalam satu semester itu mau menyelesaikan masalah yang kita akan gali. Nah, bantuan mencari masalah. Ada checklist bagaimana kita melakukan pencarian masalah. Nah, pertama adalah pertanyaan kepada diri kita. Apakah masalah itu sesuatu yang baru, menarik, dan menimbulkan rasa ingin tahu peneliti? Kalau tidak pernah menimbulkan rasa ingin tahu, ya agak susah masalah itu akan dicari. Apakah masalah itu sesuai dengan jurusan, kemampuan, dan latar belakang pendidikan? Nah, apakah masalah memerlukan alat khusus dan kondisi kerja yang dapat dipenuhi oleh peneliti? Misalnya, kalau saya mau meneliti lagi masalah gerak kapal, ya, apakah kondisi kerja ataupun simulator kita dapat kita gunakan? Nah, itu adalah bantuan untuk mencari masalah. Berikutnya adalah apakah dengan metode tertentu dapat dikumpulkan data yang diperlukan. Jangan mencari masalah yang datanya nggak bisa dikumpulkan nanti, ya nggak pernah dapat diselesaikan. Apakah peneliti menanggung semua biaya? Ya, ini penting. Wawancara juga butuh biaya untuk bertemu dengan yang diwawancarai,
angket juga butuh biaya untuk menyebarkan angketnya, fotokopinya dan sebagainya. Apakah penelitian itu mengandung bahaya, ancaman, risiko lainnya? Contoh, permasalahan masalah olah gerak kapal. Kapal terlalu dekat, mau mengilustrasikan adanya problem masalah kapal bila terlalu dekat menyusul. Ya. Kalau dilakukan di lapangan ya sangat berbahaya, maka dilakukan di simulator. Kemudian, apakah bisa diselesaikan dalam waktu yang tersedia? Ini juga penting. Nah, masalah itu sebaiknya adalah masalah yang memberi sumbangan perkembangan pengetahuan. Artinya pengetahuan kita tentang olah gerak kapal, memuat, dan sebagainya selalu berkembang. Nah, itulah sebenarnya yang diharapkan. Sehingga ilmu pelayaran itu sangat berkembang, sehingga kedepannya menjadi sumbangsih kepada pengetahuan-pengetahuan lainnya yang sangat berhubungan dengan ilmu pelayaran. Masalah sebaiknya bertalian dengan konsep pokok ataupun hubungan antara konsep pokok. Masalah juga sebaiknya mengembangkan atau memperluas cara menguji suatu teori. Selama ini kita bicara soal full and down. Nah, teorinya ada full and down. Metodenya, apakah full and down itu dapat dilakukan di kapal kontainer, di kapal curah dan sebagainya. Ya. Kemudian masalah juga memberikan sumbangsih pengembangan metodologi penelitian dengan menemukan alat, teknik atau metode baru. Ini penting. Ya, kalau zaman dulu misalnya alat yang digunakan untuk menentukan posisi, nah, cukup dengan astronomi. Ya, sekarang sudah pakai GPS, bukan pakai di GPS dan macam-macam, ada pakai GLONASS dan sebagainya. Sebagainya itu adalah alat yang baru. Manfaat sebaiknya memanfaatkan konsep teori atau data teknik dari disiplin yang bertalian. Jangan kita terlalu close minded bahwa udah pelayaran ya pelayaran saja, tidak. Coba konsep-konsep teori yang bertalian, misalnya masalah keselamatan, itu ada di keselamatan penerbangan. Nah, yang berkaitan dengan ekonomi itu ada di ekonomi juga, dan yang lain-lain. Masalah sebenarnya dituangkan dalam desain yang cermat dengan uraian yang teliti mengenai variabel dengan menggunakan metode-metode yang paling serasi. Merumuskan masalah, maka perumusan masalah berkaitan dengan tujuan yang akan dicapai. What is the aim of the research? Jumlahnya bisa lebih dari satu rumusan. Semakin banyak masalah yang akan dipecahkan, mengakibatkan banyaknya waktu, tenaga, biaya yang harus dikeluarkan. Nah, makanya di sini ada namanya pembatasan. Ya, jangan semuanya mau diselesaikan, pembatasan. Dan masalah itu sebaiknya dirumuskan dengan jelas dan spesifik. Kesalahan dalam merumuskan masalah terlampau luas. Ya, misalnya pelayaran nasional luas banget, aplikasi NAPOINT luas banget, promosi rute luas banget, deteksi kecelakaan luas banget, mengandung emosi, prasangka atau unsur yang tidak ilmiah, suka duka belayar, nggak bisa dijadikan dalam hal untuk merumuskan masalah. Alasan-alasan menggunakan program loading ini terlalu emosi maupun prasangka. Merumuskan masalah, memberi definisi, batasan, pertanyaan penelitian, kepentingan penelitian. Nah, ini sebenarnya uraian rumusan masalah. Itu memang pertama meliputi definisi variabel dalam judul. Ya. Kalau berkaitan dengan olah gerak kapal ya dicari dulu definisi terminologi olah gerak kapal. Kalau berkaitan dengan peningkatan itu apa definisinya? Evaluasi apa definisinya? Dicari dulu. Alasan pemilihan judul dan pentingnya penelitian, ya, problematik penelitian rumusan masalah, pertanyaan yang diajukan dalam penelitian yang akan dijawab setelah penelitian selesai. Jadi rumusan masalah itu pertanyaan yang diajukan sebenarnya ya, dalam penelitian yang akan dijawab nanti penelitiannya pada saat selesai. Tujuan dan kegunaan penelitian sesuatu yang diperoleh setelah penelitian selesai dan untuk apa kegunaannya. Nah, ini uraian rumusan seperti itu. Jenis rumusan masalah. Masalah penajaman dan penelitian berupa pertanyaan penelitian yang akan dicari jawabannya melalui kegiatan penelitian. Pertanyaan penelitian. Sebenarnya kelompok besarnya terdapat masalah deskriptif, masalah komparatif, dan masalah asosiasi. Itu lebih pada penjelasan.
ya, kepada penjelasan, komparatif pada perbandingan, nah asosiatif adalah hubungan. Ya. Contoh masalah deskriptif, mengetahui status dan deskripsi variabel atau pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri berupa satu atau beberapa variabel tanpa melihat hubungan antar variabelnya dikenal sebagai penelitian deskriptif. Contoh, bagaimana tingkat keselamatan penggunaan penting aparatus? Nah, masalah komparatif, membandingkan dua variabel atau lebih. Ya, kalau tadi cukup satu saja variabel mandiri. Apakah terdapat perbedaan antara motivasi kerja dan kinerja antar ABK yang mengikuti pelatihan dengan yang tidak ikut pelatihan? Ini adalah komparatif. Apakah terdapat perbedaan kompetensi motivasi kerja perwira yang sudah bersertifikasi dengan perwira yang belum bersertifikasi? Ini juga komparatif. Masalah asosiatif yaitu rumusan masalah mencari hubungan. Kalau namanya hubungan ya minimal dua variabel. Di sini ada dua variabel. Ya. Nah, ada dua variabel. Kelompoknya ada banyak juga. Contoh korelasi sejajar simetris yang muncul bersamaan variabelnya. Hubungan antara jumlah muatan dengan jumlah kapal. Korelasi sebab akibat, adanya variabel penyebab dan variabel akibat. Pengaruh kompetensi ABK terhadap kinerja. Ya. Ini penyebabnya dan ini akibatnya. Ya. Hubungan interaktif, saling mempengaruhi berinteraksi antar variabel, hubungan antara motivasi dan hasil kerja. Ini adalah hubungan interaktif. Ini adalah semua terkait dengan masalah asosiatif. Sesi berikutnya adalah menentukan objek penelitian. Kapan sih objek penelitian itu muncul? Sebelum rumusan masalah ditemukan, itu bisa muncul. Bersamaan dengan rumusan masalah, objek penelitian bisa muncul. Ataupun setelah rumusan masalah ditentukan juga akan muncul objek penelitian. Jadi ini sangat fleksibel. Contoh, ya, rumusan masalah, apakah pemberian subsidi bahan bakar kapal berpengaruh terhadap tingkat penurunan peti kemas? Berpengaruh, artinya ini adalah asosiatif. Variabelnya apa? Subsidi bahan bakar, variabel 1, ya. Penurunan tarif, ini adalah variabel 2. Nah, tapi ini masih ada pertanyaan. Subsidi BW untuk kapal apa? Terlalu luas masalahnya. Adalah untuk kapal tol laut. Kapal tol laut juga masih rute mana? Oh, rute Surabaya Ambon. Nah, sehingga setelah kita ketemu pertanyaan dan jawaban tersebut, sumber informasi data yang dapat digunakan adalah kapal tol laut, rute Surabaya Ambon. Bisa tanya di operator kapalnya, KSOP-nya maupun perwira kapalnya, sumber informasi yang dapat kita gali. Subjek, responden, sumber data. Tadi sudah. Kapal tol laut rute Surabaya Ambon. Ini merupakan subjek, merupakan responden dan sumber data. Operator kapal hanya sebagai responden dan sumber data. KSOP hanya sebagai responden dan sumber data. Perwira kapal hanya sebagai responden sumber data. Dan yang seharusnya menjadi subjek adalah kapal tol laut rute Surabaya Ambon. Contoh lain, hubungan antara kelengkapan alat keselamatan kapal dengan tingkat keselamatan pelayaran kapal. Ini juga asosiatif. Objek penelitiannya apa? Nah, ini adalah alat keselamatan kapal. Ya kan? Kapalnya apa? Kapal harus ada pembatasannya, kapal penumpang. Operatornya siapa? Respondennya siapa nanti yang akan dijadikan responden? Operator kapal penumpangnya, perwira kapalnya, ABK kapal, penumpang, dan penumpang. Sumber data kapal penumpang itu ada sumber data berupa alat-alat keselamatan kapal, ya, dan operator kapal, perwira kapal, ABK penumpang sebagai sumber data yang lain. Sumber objek penelitiannya berubah dapat disampaikan, ya, bisa perusahaan kapal secara keseluruhan atau kapal, unit bagian yang ada di dalam perusahaan atau kapal, masyarakat, alam, teknologi, dan lain-lain.
Ini adalah sumber objek penelitian. Yang ketiga, kita akan bicara masalah perumusan judul. Judul penelitian sebaiknya ini mencerminkan pokok, ingat ya, pokok masalah yang akan diangkat, walaupun tidak secara mendetil. Sebelum judul penelitian dibuat, tentukan rumusan masalahnya secara spesifik. Pertimbangan membuat judul. 1. Rumusan masalah yang akan dicari jawabannya. Populasi atau subjek penelitiannya. Lokus atau wilayah di mana subjek penelitian berada. Pertimbangan lain, waktu penelitian dilakukan, alat-alat software digunakan. Ini bisa membuat judul. Jadi ini bisa masuk. Ya. Masuk. Contoh. Sederhana aja contoh. Masalahnya adalah overstowage. Ya. Populasi atau subjek penelitiannya kapal General Cargo. Wilayah di mana? Jakarta ke Surabaya. Pertimbangan lainnya kapan? Dilakukan pada saat bulan Januari sampai Februari, atau dalam sini voyage ke-10 misalnya. Software ataupun analisis yang digunakan apa? Menggunakan gap analisis atau pakai komparasi muatan. Udah, yang ketahuan nih pertimbangan buat judul. Nah, ya kan? Nah, kalau ini dirangkai semua, maka sudah akan jadi judul. Judulnya apa di sini? Contoh, evaluasi, ya kan? Overstowage, ya kan? Overstowage, kapal ataupun MV titik bla 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 bla, ya kan? Ya kan? Jakarta Surabaya, ya kan? Boleh? Ya. Jakarta Surabaya boleh. Kemudian kita ketik 2 misalnya. Evaluasi sudah, menggunakan gap analisis. Udah, ini adalah satu judul. Masalah yang dinyatakan dalam judul penelitian. Syarat sebuah judul singkat, tidak lebih dari 12 kata. Kalau lebih pakai subjudul. Subjudul itu ditandai dengan titik 2 tadi itu. Ini judul utamanya, ya, kemudian ada titik 2, ini subjudul. Terdiri atas kata ilmiah yang disebut variabel, mencerminkan sifat dari problema hubungan. Kalau yang sifatnya berhubungan, sinkron dengan rumusan masalah, menggambarkan isi keseluruhan penelitian. Dengan judul saja harusnya pembaca bisa memahami hakikat penelitian, objeknya, wilayahnya, dan desain penelitian. Isi judul itu ada jenis desain penelitiannya, ada variabelnya, populasi, dan tempat. Ini juga bisa menjadikan bagian dari judul. Format atau formula untuk membuat judul. Tim peneliti yang tidak baik, tipe. Terlalu banyak menemukan masalahnya diumbar kemana-mana. Tidak fokus, ya. Baru dapat satu masalah, baca kok yang nggak minat, ya kok ada masalah yang lain ya, 1B, 1C, wah gak karu-karuan. Nah, ini nggak fokus. Setelah berkonsultasi dan menemukan banyak kesulitan, maka berubah pikiran. Ini yang sering banyak berubah pikiran. Ngelihat punya temennya kok beda. Gua ganti judul lagi, nggak konsisten. Ada juga yang tidak dapat menemukan masalah. Ya silahkan minta ide ke pembimbing. Ya. Ide pembimbing dan mungkin dari pahami dan sebagainya. Memang pada awalnya sebaiknya memang harus berkoordinasi lah.
Peneliti yang baik nih, menguasai pokok permasalahan dengan baik dan merumuskannya dalam bentuk judul yang menarik. Contoh, judul yang menarik itu tantangan misalnya. Ya, kalau yang evaluasi bla 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 itu sudah biasa. Tapi kemudian kalau judulnya dibuat judul tantangan, apa yang menantang orang untuk minat baca, itu menarik. Contoh misalnya judulnya adalah apakah bentuk dalam bentuknya apakah kita sudah kompeten, atau apakah pelaut pelaut Indonesia sudah kompeten. Nah, ini judul ini. Nah, judul tidak goyah pada permasalahan yang muncul belakangan walaupun dirasakan sangat menarik. Itu kalau ada muncul masalah baru atau muncul masalah belakangan itu next. Jadikan itu sebagai next penelitian. Next penelitian. Nah, ini adalah slide ya. Langkah pra penelitian yang nantinya itu bisa membuat kita itu lebih aware. Oh ya deh, saya akan meneliti ini sampai nanti judul datang. Yang pertama adalah menentukan pokok masalah dulu. Ya. Kemudian membuat judul. Judul ini masih bersifat fleksibel. Ya. Kenapa? Karena baru ancang-ancang. Yang ketiga, membaca literatur yang relevan. Ini setelah ketemu pokok permasalahan, ada kata kunci. Nah, kata kunci itu dicari di literatur review. Dari literatur review nanti ada dua hal. Ada dukungan enggak? Nah, atau tidak ada dukungan. Kalau tidak ada dukungan, data referensi sudah stop. Karena apa? Karena ini butuh waktu lama, biasanya menggunakan research and development. Perkiraan data ada enggak? Oh ada, lanjut. Ya kan? Banyak enggak? Datanya banyak, lanjut. Dan akhirnya kita lanjut. Datanya banyak enggak? Sedikit. Nah ini bukannya harus diselesai sampai di sini. Ini ada challenge. Kenapa? Kalau datanya sedikit, maka butuh waktu lama untuk membuat data, mengumpulkan data. Sehingga ini sebaiknya tidak menjadi preferensi. Sehingga yang kita ambil yang jalur ini. Nah, kira-kira demikian Taruna pada sesi ini. Semoga ini bermanfaat dan semangat dan salam belajar. Sampai ketemu pada sesi-sesi berikutnya.